Shalom, kita berjumpa lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di ibadah Blessing Night pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami datang Tuhan bagai padang gersang
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang pedulikan kami. Apa yang kami butuhkan Engkau tahu Tuhan. Apa yang kami perlukan telah Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hey, na siki na sikire. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, na siki na se. Ku terima darimu.
dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu ada beserta kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja yaitu Jalan Tegalsari 60 Surabaya diadakan pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Ibadah Super Kids Online diadakan setiap hari Minggu pada jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak-anak usia dini untuk membimbing anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Dukung dan doakan ibadah perayaan Natal Keluarga Allah Blessing pada hari Jumat 24 Desember 2021. Ibadah diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada jam 5 sore dan jam 7 malam. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pada jam 5 sore. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu limpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan saatnya kami akan mau memberikan persembahan ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, kami memberikan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu, anugerahmu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena pemeliharaanmu yang sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, membawa kami mengenal Engkau lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita ada di ujung tahun 2021 dengan begitu banyak pergumulan kehidupan. Dari tahun lalu kita sampai saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi. Tapi saya bersyukur dan bersukacita karena kita tetap dalam pemeliharaan perlindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi kitab Matius, Injil Matius,
Dalam Alkitab kita ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab terakhir adalah Maleakhi, kemudian di sana ada jeda, ada batasan. Itu kalau di Alkitab cuma beberapa lembar gitu ya. Tetapi kalau diukur dengan rentan waktu penulisan Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru itu ada satu masa yang dikenal dengan masa keheningan, silent age. Jadi masa kegelapan, kalau banyak istilah di sana, di mana Tuhan tidak pernah berbicara hingga sampai ke Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak berbicara, tidak ada nabi yang bersabda, tidak ada rasul, tidak ada hakim, tidak ada apapun di sana selama kurang lebih 400 tahun. Dan kemudian pada Injil Matius ditulis di sana, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf walaupun dalam bentuk mimpi. Nah, kalau saya bilang dalam masa kegelapan itu, dalam mimpi pun tidak ada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau ajak kita ke Perjanjian Lama. Penyertaan Tuhan itu dahsyat sekali. Kalau kita lihat di dalam Nuh, kisah Nuh, itu Tuhan berbicara kepada Nuh dan Tuhan sertai. Walaupun kelihatannya kayak aneh gitu perintah Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan begitu nyata. Karena Tuhan kasih hikmat kepada Nuh dan Tuhan beserta dengan Nuh sampai Nuh membangun mezbah. Selanjutnya kepada masa Abraham. Kalau kita lihat dari Nuh ke Abraham itu kurang lebih ada sekitar 10 generasi ya. Itu sudah disampaikan oleh Pastor Yosua di ibadah minggu. Ada 10 generasi, berapa kali sudah disampaikan itu ya. Nah, kita lihat penyertaan Tuhan itu dahsyat, tetapi ayah Abraham itu dia orang yang tidak mengenal Tuhan saking lamanya. Nah, saudara bisa bayangkan zaman Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru itu cukup lama, kurang lebih 400 tahun. Ada berapa generasi itu kalau kita bisa hitung. Saudara, bisa dibayangkan ada banyak orang yang tidak lagi mengenal Tuhannya. Tetapi Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi saya mau sampaikan bagaimana penyertaan Tuhan dari Nuh, kemudian Abraham, kemudian Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf. Terkenal dengan luar biasanya penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Dengan segala strategi kakak-kakaknya. Kemudian dia sampai dijual, sampai dimasukkan ke penjara, difitnah dan lain sebagainya. Habis difitnah dia dilupakan oleh kepala penjara. Kemudian dia bisa ada di posisi nomor 2 di Mesir. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa kita lihat. Saudara, kemudian di zaman Musa pernah kita terkenal dengan statement begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara, ini tandanya betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa dan bangsa yang dipimpinnya itu bangsa Israel. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, umat yang percaya kepadanya. Kemudian sampai kepada Daud. Daud kita terkenal dengan satu mazmurnya dikatakan begini, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 ya, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tapi engkau beserta denganku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu menjadi kekuatan bagi kita. Hari Minggu kemarin anak saya yang bungsu, Kesia, dia mau dibaptis. Dia dibaptis hari Minggu kemarin. Sebelum dibaptis dia ajak diskusi saya, Mama, ini Noni mau dibaptis. Kalau sudah dibaptis itu ada banyak tantangan ya katanya. Dia sudah dengar-dengar, ternyata dia sudah selidiki sebelum dia mengajukan keinginannya untuk dibaptis. Waktu di gereja diumumkan ada baptisan air tanggal 5 Desember, itu dia yang daftar duluan. Jadi dari semua peserta yang ada, itu ada 10 peserta kemarin minggu ya. Dari semua 10 peserta itu dia yang daftar duluan. Waktu selesai ibadah minggu awal November itu, selesai pengumuman itu, dia ikut saya. Dia bilang, Mama, Noni mau dibaptis. Saya kaget. Saya gak mau paksa anak untuk kamu harus begini, kamu harus begini. Saya cuma mengarahkan dan membimbing dia. Karena kalau dipaksa sesuatu yang tidak baik. Nah, tapi tiba-tiba dia memberitahu keinginannya dia mau dibaptis. Nah, dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan
itu dia sering nanya-nanya. Nah, mendekati tanggal 5 kemarin, kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Minggu, oh iya sekitar Sabtu atau Jumat gitu, dia ngomong begini sama saya dan suami, Mama, Papa, kalau sudah dibaptis itu apa tantangannya banyak ya? Apa pergumulannya banyak ya? Nah, terus saya bilang, memang dalam kehidupan itu pasti ada pergumulan, pasti ada masalah. Namanya hidup itu pasti ada masalah. Tetapi percayalah Tuhan beserta. Saya mau tekankan kepada anak saya bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena ketika kita menyerahkan diri, kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Dia yang akan menuntun hidup kita. Dan percayalah Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Berulang kali saya katakan Tuhan itu melekat dengan kita, dekat dengan kita. Saudara, waktu saya katakan begitu, dia bilang, oh gitu ya. Iya, coba kalau Noni disertai sama Papa, aman nggak? Oh aman dong kalau Papa yang bawa. Nah, Papa aja manusia terbatas yang butuh penyertaan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Kamu sudah bisa aman, apalagi Tuhan yang beserta denganmu. Oh gitu ya. Langsung dia dengan keberanian dan penuh sukacita, dia semangat sekali. Saudara, bahkan hari Minggu kemarin itu dia 2 kali datang ibadah. Siangnya dia harus ikut baptisan air, kemudian sorenya dia ikut lagi. Saya melihat ketika kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita, maka ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tarik benang merah dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Alkitab, mulai dari Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, Musa dan Daud, tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal ini, mereka terkenalnya dengan penyertaan Tuhan. Ketika mereka berjalan bersama Tuhan, maka segala kesulitan hidup mereka bisa melewatinya. Saudara, kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak tahu kita semua ada dalam masa kegelapan sudah berapa lama, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Kalau saya ambil yang paling dekat masa pandemi ini, mungkin 2 tahun kita ada di dalam masa kegelapan. Tapi percayalah bahwa ketika kita sadari Dia beserta dengan kita, Dia Immanuel, maka ada semangat yang baru bagi kita, ada secercah harapan bagi kita, ada kesukaan besar yang akan kita terima. Nah saudara, untuk suatu peristiwa penting, perkataan yang pertama terucap dari malaikat Tuhan, yaitu jangan takut. Ada ketakutan yang luar biasa mungkin dalam kehidupan Yusuf, karena dia bergumul. Ini Maria masih tunangan tapi mengandung. Itu ada hal-hal yang sangat menakutkan. Tetapi malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf, dikatakan jangan takut. Ayat 20, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksudnya dia mau ceraikan Marianya. Ayat 19 dikatakan Yusuf mau ceraikan diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara, pesan yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan lewat malaikatnya kepada Yusuf, dikatakan janganlah engkau takut. Mungkin kita selama ini sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan saya sedih sekali ada beberapa anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Masa kegelapan baru 2 tahun aja loh, sudah meninggalkan Tuhan. Saya mau ajak bagi kita semua jemaat keluarga Allah Blessing, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan takut. Janganlah takut. Kenapa? Karena Dia beserta dengan kita. Alkitab berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang penting bagi kita. Mungkin kegelapan yang kita alami saat-saat ini, mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau sudah sembuh tapi pekerjaan berantakan, bisnis kacau, rumah tangga kacau, hubungan orang tua dengan anak mengalami kekacauan, hubungan suami dengan istri mengalami kekacauan. Saya mau sampaikan kepada kita semua saat ini, janganlah engkau takut.
Kenapa? Karena dia beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang dilanda dengan ketakutan yang dahsyat? Kiranya pesan malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf itu sampai juga kepada kita. Jangan takut. Biarlah roh, pikiran dan hati kita sandarkan kepada Tuhan. Kita fokuskan kepada Tuhan yang mengatakan jangan takut. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada kita semua, jangan takut. Dia bersama dengan kita, dia memegang kita dengan tangan kanannya. Daud berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mungkin kita saat ini ada dalam lembah kekelaman, tidak ada kejelasan. Anak muda yang baru lulus, entah lulus dari jenjang pendidikan tingkat SMA, kemudian atau lulus dari tingkat universitas, masih bingung mau ngapain. Jangan takut, pasti ada pertolongan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Percayalah, apa yang dapat kita lakukan supaya kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Yang harus kita lakukan supaya kita menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ini yang penting. Yang pertama, percaya. Kita harus percaya dulu apa pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan takut. Kalau kita percaya, seperti anak saya tadi, saya katakan, kamu percaya sama papamu yang manusia terbatas, yang juga bersandar kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan kita? Jadi percayalah kepada Tuhan. Dan dia percaya. Itu yang penting. Langkah yang pertama, kita harus percaya. Percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 28 bagaimana pergumulan seorang Maria. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Yusuf, kita akan lihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 34. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 34, demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara, pada umumnya manusia ketika terjadi sesuatu peristiwa dalam kehidupannya, seperti musibah, malapetaka, kecelakaan, atau apa saja, sakit penyakit atau kerugian, ketika terjadi dalam kehidupannya, itu pasti bertanya, mengapa? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Kenapa harus aku? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa harus usahaku? Kenapa harus keluargaku? Kenapa, mengapa dan mengapa? Inilah manusia pada umumnya, ketika sesuatu yang terjadi, dia tanya mengapa. Tapi yang luar biasa dalam kehidupan Maria, waktu firman Tuhan datang kepadanya, malaikat Tuhan datang kepadanya. Perhatikan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara, ketika pertanyaan bagaimana bukan mengapa. Kalau mengapa akan menjadi pembenaran diri, putus asa. Mengapa harus aku? Ya sudahlah, kok jadi aku ya yang mengalaminya? Kenapa saya? Dia akan menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan pihak lain, mengasihani diri sendiri dengan secara berlebihan dan tidak akan ada semangatnya. Tetapi Maria lain, dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Walaupun ada pertanyaan, tetapi muncul pertanyaan, bagaimana? Berarti dia akan tanya solusinya seperti apa? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Saudara, walaupun malaikat Tuhan sudah berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Kemudian malaikat itu berkata lagi kepadanya di ayat 30, jangan takut. Kecenderungan manusia, walaupun sudah dikatakan, seperti saya tadi katakan kepada kita semua jemaat keluarga Allah Blessing, kepada saya juga, kita semua, jangan takut. Tetapi mampukah kita untuk percaya? Pasti akan muncul pertanyaan. Itu sebabnya saya katakan, supaya kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, yang pertama kita harus percaya, yang kedua kita harus berserah, yang ketiga kita harus taat. Ketiga hal ini yang harus kita tanamkan, kita lakukan dalam kehidupan kita senantiasa. Ketika firman Tuhan datang yang tidak masuk akal, yang tidak logis, yang tidak cocok dengan logika manusia, kita harus percaya, berserah, taat. Kalau saya katakan tokoh-tokoh Alkitab tadi dia bisa menikmati penyertaan Tuhan, itu karena tiga hal ini mereka lakukan: percaya, berserah, taat. Ketika tiga hal ini kita lakukan, maka kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ada banyak risiko yang harus dialami, tetapi dia tidak tanya, mengapa harus aku? Kenapa enggak dia aja? Mungkin kita juga sering seperti itu. Kenapa sih usaha saya? Kenapa sih keluarga saya? Kenapa rumah tangga saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa harus suami saya? Kenapa harus istri saya? Kita akan muncul dengan pertanyaan kenapa? Itu akan membuat kita pembenaran diri aja. Kenapa enggak orang lain? Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Tapi mari kita mau contoh Maria. Dia katakan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Saudara, menurut penelitian, kata yang paling banyak digunakan mengapa itu, kalau memakai kata ini kecenderungan itu menyalahkan situasi, keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana, kata bagaimana menunjukkan sikap kesadaran diri bahwa hal-hal ini perlu diperbaiki, hal-hal ini perlu dijalani. Seperti Maria, dia berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi. Walaupun memang ada pertanyaan besar dalam benak Maria, mungkin ada pertanyaan besar dalam kehidupan kita, tapi percayalah, ajak berserah. Ketika kita percaya, kita berserah, kita taat melakukan. Kalau kita lihat sejarah, Alkitab mencatat Maria taat. Dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dia lakukan, dia turutin. Saya bisa membayangkan, kita bayangkan sama-sama ya, kalau seandainya Maria tidak taat, mungkin ada yang berpikir, wah kacau dong, Tuhan Yesus gak jadi lahir. Tapi percayalah, Tuhan punya kedaulatan yang luar biasa, kekuasaannya dahsyat, amin. Ya, Maria mengatakan bagaimana. Untuk berhasil kita harus mengurangi kata mengapa. Untuk kita bisa menikmati, kita bisa percaya, kita kurangin kata mengapa. Tapi kita mau tanya bagaimana, sehingga kita mulai berserah. Bagaimana ya? Misalnya ada bawahan, dikasih tugas sama pimpinannya. Jangan tanya mengapa kok harus saya yang lakukan. Tanya aja bagaimana, mohon bimbingannya, mohon tuntunannya. Ketika dia ngomong seperti itu pasti dibimbing. Seorang atlet misalnya, kamu harus lakukan gerakan ini supaya kamu menjadi pemenang. Kalau dia tanya mengapa, itu sudah pelatihnya udah kesal. Tapi kalau dia tanya bagaimana, pasti diajarin, percayalah. Nah, ketika kita tanya bagaimana, kita berarti percaya kepada yang menyampaikan pesan itu. Kita percaya dan kita mau dituntun. Kata mau dituntun artinya kita berserah. Kita mau dituntun oleh Tuhan. Ketika kita ikut apa yang Maria lakukan, bagaimana mungkin Maria mau dituntun? Kita mari mau berserah, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saat ini mungkin kita menghadapi jalan buntu. Jangan tanya mengapa, tapi percayalah. Katakan bagaimana. Ketika muncul pikiran bagaimana, maka di sana ada rasa kepercayaan yang luar biasa. Tuhan, aku tahu firman Tuhan ini luar biasa, tapi bagaimana aku harus melakukannya? Pasti Roh Kudus akan menuntun kita. Dia akan membawa kita seperti Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Di sana ada percaya, rasa percaya yang luar biasa, ada rasa berserah dan ada ketaatan. Dia mau menjalani semuanya. Terlebih lagi, mari kita mau sama-sama belajar bagaimana ketaatan itu menghasilkan hal yang luar biasa. Ketika kita percaya, berserah dan taat, maka kita akan benar-benar menikmati penyertaan Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita alami saat ini, segelap apapun, sepekat apapun kegelapan yang kita jalani,
Tapi percayalah, kalau Tuhan beserta kita, Dia Immanuel. Kalau Tuhan beserta kita, kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan berjalan dalam terangnya yang ajaib. Dia adalah terang dunia, Dia lahir bagi kita. Amin, puji nama Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan peristiwa yang tak sepenuhnya kita pahami, yang tak jarang ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan keinginan untuk ambil jalan pintas. Tapi saat ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita mau lihat Tuhan. Dia datang lewat dua pribadi, Yusuf dan Maria. Mereka yang percaya, mereka yang berserah kepada apa yang difirmankan lewat malaikatnya. Mereka yang taat, mereka menikmati. Mereka menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau pilih percaya, berserah dan taat, sehingga kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Karena di dalam percaya, berserah dan taat, kehendak Tuhan dapat dinyatakan dengan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah datang kepada kami bahwa Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau menikmati penyertaan-Mu Tuhan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Kami, mampukan kami Tuhan, agar supaya kami bisa menikmati penyertaan Tuhan itu. Roh Kudus tuntun kami, mampukan kami untuk tetap percaya, tetap berserah, dan tetap taat secara konsisten. Terus menerus sampai Engkau menjemput kami, sampai waktunya kami ada di muka bumi ini. Engkau kehendaki kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang merasa takut saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiranmu. Engkau yang mengalami kekhawatiran, kecemasan dalam hidupmu, biarlah kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupanmu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati dan menyertai kita. Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Dia yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia yang memberi kita kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengalami pikiran kacau, galau, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya Allah Roh Kudus akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kami umat-Mu, khususnya jemaat keluarga Allah Blessing yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, tadi seperti apa yang Bu Seni katakan, udah gak kerasa Bapak Ibu ya, kita sekarang udah di bulan Desember. Kita sudah belajar bagaimana Immanuel, bagaimana Tuhan beserta kita. Nah Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah bahwa dukung dan doakan ibadah Natal, yaitu tanggal 24 Desember ya tahun 2021 itu jatuh di hari Jumat Bapak Ibu. Kita akan adakan 2 kali ibadah, yaitu jam 5 sore dan jam 7 malam. Sekali lagi, jam 5 sore dan jam 7 malam. Nah nanti Bapak Ibu akan diberikan undangan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, karena dari Pemkot diwajibkan untuk memakai peduli lindung, maka Bapak Ibu juga bisa siapkan peduli lindung untuk menghadiri atau bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Sekali lagi, jam 5 dan jam 7 malam. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dukung dan doakan juga ibadah tutup tahun baru, yaitu tanggal 31 Desember, sama Bapak Ibu, bertepatan hari Jumat juga, dan itu akan diadakan jam 5 sore. Ya, tetap dengan protokol kesehatan, dengan peduli lindung juga. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan setiap kita semua untuk beribadah. Nah Bapak Ibu, tadi disampaikan ya, salah satunya adalah anaknya dari Bu Seni, yaitu Keisha, yang mengikuti baptisan air. Ada 10 orang di baptisan, yang mengikuti baptisan air. Nah berikut adalah cuplikannya.
Pum-pum-pum. A newborn king to see. Pum-pum-pum-pum. Our finest gifts we bring. Pum-pum-pum-pum. To lay before the king. Pum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum. So to honor him. Pum-pum-pum-pum. When we come, oh, every night, Yaitu Bapak Ibu 10 jiwa yang dimenangkan, 10 jiwa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita berdoa buat setiap mereka supaya mereka dapat bertumbuh, dapat memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dalam Tuhan, saya dorong Bapak Ibu untuk kembali mengikuti ibadah secara onsite Bapak Ibu atau secara offline. Ada 3 kali ibadah, yaitu jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Sekali lagi, jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Semuanya memakai protokol kesehatan. Ada beberapa tools yang kita pakai seperti desinfektan, sinar UV ataupun air purifier Bapak Ibu, hand sanitizer kita pakai supaya Bapak Ibu dapat beribadah dengan nyaman. Saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kalau kami hari ini ada, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada, itu semua karena penyertaan-Mu. Tuhan, dan lagi Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati, teruslah berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berani melangkah, kami dapat tetap kuat, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kami selalu menanyakan bagaimana Tuhan, bukan mengapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sedang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah Anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.